Baik pemirsa, kembali lagi di Nikmatnya Sedekah. Dan perlu diketahui bahwa acara ini disiarkan langsung dari Masjid An-Nida TPI. Dan bagi pemirsa yang ingin bergabung, silakan di online telepon 021877907000 atau di 021877988000. Tadi di segmen sebelumnya Ustaz sudah katakan bahwa tips kita untuk melaksanakan ibadah haji mudah kata Ustaz. Yang pertama kita yakin bahwa beruntung orang yang keimanannya dahsyat kepada Allah sehingga tumbuh satu keyakinan pasti Allah akan izinkan saya pergi haji. Kedua doa, ketiga sedekah. Ada yang keempat gak Ustaz? Ya gini ya, saya memang lagi sensitif ya belakangan ini karena saya kasihan sama teman-teman yang selalu punya mata tuh nyarinya kejelekan orang. Kita ini tidak pernah mengkritisi orang-orang yang membuka training dengan power of mind, kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran itu kan kadang-kadang dahsyat sekali ya. Itu dia menafikan ikhtiar loh. Kekuatan pikiran kalau you believe you can fly, you can fly. Anda percaya Anda bisa terbang, Anda bisa terbang. Itu kan sebenarnya kekuatan kita nih jauh melampaui kekuatan pikiran, yaitu kekuatan iman kan. Kekuatan keyakinan. Ditambah lagi ternyata ada lapis duanya doa, ada lapis tiganya sedekah. Ada lagi amal-amal soleh yang bertaburan yang membuat kita bisa banyak kita punya peluang untuk bisa dikabulkan kita punya hajat. Alhamdulillah. Jadi rasanya tiga itu juga udah lebih dari cukup. Iya. Baik Ustaz, ada penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, halo. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Junaidi di Subang, Bapak. Oh silakan Pak Junaidi di Subang. Ustaz, saya alhamdulillah bisa masuk. Iya Pak, senang saya juga. Kebetulan saya sudah nazar, saya ingin sekali memberikan informasi yang pernah saya lakukan selama ini. Yang mana tempo hari saya mengikuti Ustadz menyampaikan bahwa seseorang tatkala akan istri saya sedang hamil dan saat itu istri saya di diagnosa dokter harus disesar. Nah dengan biaya itu harus 10 juta Ustaz. Ya, terus? Nah setelah itu saya sebagaimana yang Ustaz disampaikan saat itu saya ambil rencana 10%-nya. Nah itu saya itu langsung cari orang yang akan melaksanakan melahirkan dengan sesar tersebut. Nah saat itu di rumah sakit tersebut ternyata biaya sesar itu 5 juta. Nah dan alhamdulillah saya dengan keluarga sepakat untuk mensedekahkan membantu mereka dengan 10%-nya. Jadi saya kasihkan 500.000. Oke. Nah, setelah sedekah itu ternyata proses anak saya langsung tatkala divonis untuk tetap saat itu disesar. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan saya sebagaimana yang Ustaz sampaikan bahwa keyakinan kita harus betul kepada Allah. Pada saat itu Ustaz setelah istri saya masuk ke ruang bersalin, dokter menyatakan bahwa ini tetap harus disesar. Harus disesar. Lantas saya sebelum sholat maghrib, saya itu baca Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran itu menyatakan saya baca itu bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan membantu permasalahannya. Nah, tapi akal saya Ustaz di depan ruang persalinan itu muncul saya tetap harus punya uang 10 juta. Akhirnya saya langsung ambil HP dan rencana akan mohon bantuan kepada teman saya ke perusahaan untuk mengirimkan uang saat itu pun ke rumah sakit 10 juta. Tapi Allah berikan keimanan saya muncul kembali bahwa kenapa saya harus mohon kepada manusia. Betul, cakep. Nah itu, setelah itu karena Ustaz harus serahkanlah kepada Allah, pentokkanlah semua itu gitu. Nah ternyata setelah itu Ustaz saya
HP saya SMS-nya tidak jadi dilanjutkan, saya HP matikan, dan saya diam dan langsung saya menyandar di pinggir, di samping rumah sakit tersebut, bersalin tersebut, dan saya terus sama istri menyampaikan, bacalah la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadh-dhalimin, dan saya pun seperti itu terus. Masya Allah. Baik, Kurang Junedi. lebih Masya Allah Ustaz, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jam 19.35 anak saya lahir dengan normal, walaupun kepala tidak ada di awal seperti biasanya. Masya Allah. Tanpa sesar ya? Tanpa sesar, Allah. tanpa sesar, betul Baik. Ustaz. Baik, Pak Dan Junedi. alhamdulillah, bahkan nama anak saya pun mohon doa dari Ustadz dan dari jamaah semua, saya langsung dinamakan Muhammad Yunus Junaidi. Kirain Yusuf Mansur. Iya, iya, Yusufnya ada ya? Ustadz yang saya sampaikan, dan Makasih, ini Pak mudah-mudahan mohon doa juga dari Amin. Terima kasih, seluruh Junedi. jamaah, dan mudah-mudahan senantiasa Allah memberkati Baik, kita terima semua. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara yang dirahmati Allah, doa pun, kalau emang dasarnya orang kecewaan, mah kecewaan aja. Nggak usah lagi bicara sedekah. Doa aja nih, bisa kecewa orang. Apaan ini, udah doa terus deh, gak nongol-nongol. Emang dasar dia, bukan dasar sedekahnya, dasar apa, doa aja bisa kecewa gitu. Betul. Nah tentu saja tidak berdiri sendiri. Itulah gunanya Allah hadirkan banyak ustadz dengan banyak sekali keahliannya. Ada ustadz yang spesialis zikir, ada ustadz yang spesialis hati, ada ustadz yang spesialis pikiran, ada ustadz yang spesialis bisnis. Kerjaannya nggak pernah ngajar, dagang terus, spesialis bisnis. Ya, salah lagi ya. Ada ustadz yang di kekuatan keikhlasan. Kita semua masuk ke gelanggang yang namanya dakwah, saling melengkapi. Ini yang saya juga kritisi ya. Ayo marilah. Apa sih kekurangan Yusuf Mansur? Kekurangan kita semua backup. Saudara-saudara semua dirahmati Allah. Betul itu sedekah. Tapi jangan lupa sabar, tawakal, kan cakep tuh. Kalimatnya jadi enak didengar, bos. Adem kayaknya kita gitu. Sebab di satu sisi nggak bisa kita ceramah dalam 1 jam yang digangguin sama iklan, segala-gala jadi beres. Digangguin iklan, digangguin azan, pengen semua jadi. Ya ntar dulu atuh dong. Sabar aja dulu, antengin dulu TPI terus. Insya Allah ketemu. Sekali lagi saudara semua, apapun itu, kalau basicnya adalah iman, basicnya adalah yakin, jadi. Ustadz kalau gitu percuma dong, kalau orang nggak yakin, nggak juga. Sedekah mah ibarat kita nanam pohon cabai kagak sengaja. Kita makan cabai nih, nggak pakai tahu nih, makan cabai aja iseng. Kan ada bijinya tuh. Lepein. Bijinya kita lepein nih, kita tebar dong gitu. Itu nyangkut. Cuman kalau orang kagak yakin, nggak ikhlas, dia nggak tahu tuh dia berbuah. Kalau orang yang ngikutin dengan kekuatan pikiran, kekuatan iman ya kan, akhirnya jadi link. Oh subhanallah benar. Tuh jadi tuh. Kalau orang yang nggak yakin, nggak ada ilmu segala macam, dia nggak paham. Kalau itu adalah buah dari sedekah dia. Dia sedekahnya hari Jumat nih, 1.000. Makan. Makan, ada temen nih bayarin 10.000. Karena ininya nggak nyangkut di urusan sedekah, di urusan ilmu. Dia menyangka ini peristiwa biasa.